Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Di minggu pagi ini tanggal 25 Juli tahun 2021, kita masih dalam suasana ibadah di rumah saja. Di minggu keempat bulan diakonia ini, kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai yang ke-17 dengan tema mengasihi untuk melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seorang filsuf bernama Plato pernah berkata demikian: siapakah yang senang kalau harus melayani orang lain? Ya, pertanyaan Plato ini menunjukkan kalau beliau lebih jujur daripada kita. Kita berkata kita mau menjadi pelayan Tuhan, akan tetapi pada prakteknya kita tidak mau untuk melayani orang lain. Ketika kita diajak untuk melayani bersama-sama, kadang yang muncul di dalam hati kita perkataan demikian: enak aja perintah-perintah, emangnya aku pembantunya. Nah, terkadang juga pelayanan yang dilakukan oleh gereja hanya sebatas untuk melaksanakan tugas. Yang penting tugas sudah selesai dilaksanakan. Nah, tidak ada semangat di dalam pelayanan. Bahkan seringkali kita melihat pelayanan yang dilakukan hanya untuk mencari nama atau meninggikan diri sendiri. Lalu ketika pelayanannya ternyata tidak dianggap, menjadi capek dan marah-marah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop Yohanes pasal 15 ayat 9-17 ini mengajarkan kita bagaimana kita harus saling mengasihi. Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk saling mengasihi, sama seperti dirinya yang telah mengasihi para murid. Bahkan Tuhan Yesus menambahkan perintah untuk mengajak murid-murid menghasilkan buah dalam pelayanan mereka. Tentu dalam hal ini Tuhan Yesus merindukan bahwa kasih yang telah dibagikan murid-murid kepada orang lain dapat dibagikan juga oleh orang lain yang telah mendapatkan kasih itu kepada sesamanya, sehingga kasih itu dapat terus dirasakan. Dalam ayat yang ke-17, Tuhan Yesus menegaskan dengan mengatakan demikian, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Perikop ini memang dengan jelas menggambarkan bahwa sebagai murid Tuhan Yesus, maka kita harus saling melayani satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam melakukan diakonia atau pelayanan, maka kita harus mendasarkan segala sesuatunya itu dengan kasih Allah, sehingga pelayanan kita akan terus menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu juga ini berlaku bagi semuanya, bukan hanya untuk pendeta atau majelis, tapi juga untuk jemaat Tuhan agar melaksanakan tugas pelayanan kasih itu kepada sesama. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam melaksanakan tugas pelayanan, tentu kita pertama-tama harus melihat bagaimana kehidupan kita, baik keluarga, gereja, dan akhirnya kepada masyarakat di sekitar kita, agar terang itu sungguh-sungguh dapat dirasakan bagi semua orang. Sebagaimana yang katakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-16, bahwa kita harus menghasilkan buah, maka dengan berdiakonia
kita dapat melihat, kita membantu orang lain untuk bisa mandiri, Bapak Ibu. Seperti yang digambarkan oleh cerita-cerita firman Tuhan, cerita Alkitab, tentang kemandirian tentunya, yang bisa kita lihat bagaimana seorang anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ikan yang memberikannya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkatinya sehingga 5 roti dan 2 ikan itu menjadi sisa 12 bakul makanan. Pemberian dari hati yang penuh kasih dari seorang anak kecil menjadi sangat berarti, karena akhirnya menggugah orang lain untuk mau berbagi, dan pada akhirnya semua mendapatkan makanan yang cukup. Di sini dapat kita melihat bahwa wujud dari diakonia yang sebenarnya adalah mengasihi untuk menjadi mandiri. Jika kita belajar juga dari pelayanan Tuhan Yesus yang lainnya, di mana Tuhan Yesus membebaskan Sakius, akhirnya membuat Sakius menjadi mandiri, bukan hanya mandiri. Hal itu membuat Sakius menjadi bermartabat. Di sini kita melihat diakonia yang menghasilkan kemandirian akan membuat kita menjadi orang-orang yang bermartabat. Kita tidak bisa memisahkan diakonia dari tindakan iman. Kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, pelayanan yang kita kerjakan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu yang sepertinya tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, benefit apa-apa bagi diri kita, kita akan tetap melaksanakannya dengan sukacita, tidak akan merasa lelah. Tidak perlu kita pilih-pilih di dalam melaksanakan tugas pelayanan kasih. Kenapa? Karena kita sudah sadar bahwa kita melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pelayanan yang digambarkan di dalam firman Tuhan kita pada hari ini di dalam kitab Injil Yohanes. Bagaimana dengan situasi saat ini? Tentu di situasi pandemik saat ini, mungkin pelayanan kasih kita sifatnya terbatas. Kita tidak bisa bersentuhan langsung karena kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Kita melakukan pelayanan kasih untuk mewujudkan kemandirian. Tentu saja bagaimana kita juga melihat diri kita terlebih dahulu, mendasarkan segala pelayanannya itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sinode kita juga memiliki hal-hal yang penting dalam melaksanakan pelayanan yang sifatnya menghasilkan buah dan menjadikan mereka mandiri serta bermartabat. Contohnya, bagaimana melayani suku anak dalam. Gereja kita memberi semangat asketisme untuk berbagi. Kita membakar semangat roh untuk berdiakonia dengan mau berbagi kepada mereka yang terhilang, mereka yang disingkirkan, mereka yang tidak dianggap oleh masyarakat. Karena itu kita bersama-sama saling bergandengan tangan untuk mewujudkannya dengan mengasihi dan melaksanakan pelayanan bagi suku anak dalam di Jambi. Kita juga bersama-sama telah melaksanakan renovasi gedung sinode, terutama pagar sinode yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah selesai pembangunannya. Dan sekarang kita dengan semangat gotong royong bersama-sama membangunnya, dan ternyata kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Bapak Ibu, bagaimana dengan gereja kita hari-hari ini? GSBS Padang Ratu dalam situasi pandemik sangat membutuhkan bantuan, uluran tangan, juga ketenangan, di mana kita bukan saja berusaha untuk
menyelesaikan paparan COVID-19 yang kian merambat, tapi dengan tenang kita juga dapat berpikir apa yang harus kita kerjakan akhirnya kepada masyarakat di sekitar kita. Selain menolong saudara-saudara kita yang terpapar dan akhirnya membangkitkan mereka untuk bisa sembuh dan menjadi mandiri, pada akhirnya saudara-saudara kita bisa menceritakan kepada yang lain, berbagi bagaimana akhirnya melayani orang lain dengan pengalaman mereka sendiri. Bagaimana hari demi hari membangun imun yang baik dengan sikap yang optimis, terutama dukungan dari saudara-saudara seiman untuk terus mensupport, mendukung mereka untuk bangkit, tidak lemah, tidak kalah terhadap sakit penyakitnya, dan justru semakin hari semakin mendambakan di dalam iman, pertumbuhan iman yang semakin dewasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja sebagai pilar di mana mendukung umat untuk terus bertumbuh di dalam iman, kadang terbatas dalam melakukan banyak hal. Karena itu, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan, saling peduli melihat saudara-saudara kita yang menderita. Jangan hanya berbangga pada kelompoknya sendiri, tapi mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk saling menolong wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Sampai akhirnya kita melihat bahwa kita adalah sebuah kesatuan yang utuh, yaitu GKSBS Padang Ratu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan pada pagi ini, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk menghasilkan buah di dalam pelayanan kita. Marilah terus bersukacita, menikmati dan mensyukuri setiap pelayanan kasih yang telah kita lakukan. Dengan kita melakukan tugas pelayanan kasih di situasi pandemi COVID-19 ini, kiranya tidak menghalangi kita untuk terus menghasilkan buah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita semua. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.